Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirza Dita Payung dari kelompok 2. Di sini saya tidak sendiri membawakan materi yang berjudul Interrelasi Kebenaran Al-Quran dalam Iptek. Nah, dari itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Jidana Zikri, kemudian yang kedua ada Kakak Andrean, kemudian yang ketiga ada Salim Wakos Sulaiman, kemudian yang keempat ada M. Farhan Anugrah, kemudian yang kelima ada Anissa Fahira Utama Lubis, dan kemudian yang keenam ada Nindriana Putri, kemudian yang ketujuh ada Zeldia Zentrato, kemudian yang ke-8 ada Alessia Sabrina, kemudian yang ke-9 ada Oles Syakira, dan yang terakhir ada Cika Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cika Kaila dengan NPM 240624147. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ayat-ayat Allah. Pengertian dan hakikat ayat-ayat Allah adalah tanda, bukti, dan petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk mengenal kebesaran dan kekuasaannya. Ayat-ayat tersebut terdiri atas ayat kauliyah, yaitu firman Allah dalam Al-Quran, dan ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di alam semesta. Melalui ayat-ayat ini, manusia diajak untuk berpikir, merenung, dan memperkuat keimanan kepada Allah. Oleh karena itu, ayat-ayat Allah menjadi pedoman penting dalam memahami tujuan hidup dan menjalankan kehidupan sesuai ajaran Islam. Implementasi pemahaman ayat-ayat Allah dalam kehidupan. Pemahaman terhadap ayat-ayat Allah dapat diterapkan dengan mengamalkan ajaran Al-Quran serta menjaga dan mempelajari alam sebagai ciptaan Allah. Kesadaran akan kebesaran Allah yang terlihat dalam wahyu dan alam semesta akan menumbuhkan rasa syukur, meningkatkan keimanan, serta mendorong manusia untuk berbuat baik. Selain itu, pemahaman ini juga memotivasi seseorang untuk menuntut ilmu dan memanfaatkan pengetahuannya bagi kemaslahatan diri, masyarakat, dan lingkungan. Membahas kesatuan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah serta interkoneksitas dalam memahaminya. Kesatuan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah dan ayat kauniyah merupakan dua bentuk petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saling melengkapi. Ayat kauliyah adalah firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran, sedangkan ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesarannya yang terlihat di alam semesta. Keduanya berasal dari Allah sehingga tidak bertentangan, melainkan saling menguatkan. Al-Quran memberikan petunjuk hidup, sementara alam semesta menjadi bukti nyata atas kebenaran firman Allah. Dengan memahami keduanya, manusia dapat mengenal Allah dan memperkuat keimanannya secara lebih mendalam. Koneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Koneksitas antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah menunjukkan hubungan erat antara wahyu dan ilmu pengetahuan. Al-Quran mendorong manusia untuk mengamati dan mempelajari alam, sedangkan ilmu pengetahuan membantu menjelaskan berbagai fenomena ciptaan Allah. Pemahaman yang menggabungkan keduanya akan memberikan wawasan yang lebih luas, meningkatkan keimanan, serta membentuk keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Paradigma pengembangan iptek dalam Islam sesuai bidang keilmuan. Yang pertama, konsep paradigma. Pengembangan iptek dalam Islam. Paradigma mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dalam Islam berlandaskan pada keyakinan bahwa seluruh ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, melakukan penelitian, serta mengembangkan teknologi sebagai bentuk ikhtiar dalam memanfaatkan potensi yang telah diberikan Allah. Namun, pengembangan iptek tidak hanya berorientasi pada kemajuan material, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial, agar ilmu yang dihasilkan membawa manfaat serta tidak menimbulkan kerusakan bagi manusia maupun lingkungan. Selanjutnya itu ada penerapan paradigma iptek dalam berbagai bidang keilmuan. Dalam berbagai bidang keilmuan, paradigma Islam itu menempatkan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendekatkan manusia kepada Allah. Di bidang kesehatan, ilmu digunakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Di bidang ekonomi,
Ilmu itu dikembangkan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, dalam bidang teknologi dan lingkungan, inovasi harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian alam. Dengan demikian, pengembangan iptek dalam Islam tidak hanya berfokus pada kemajuan ilmu, tetapi juga pada terciptanya manfaat yang seimbang antara kebutuhan dunia dan nilai-nilai spiritual. Selanjutnya saya akan membahas tentang bukti kebenaran Al-Quran dan bukti ilmiah Al-Quran dalam iptek sesuai bidang keilmuan. Nah, bukti kebenaran Al-Quran itu sendiri, Al-Quran merupakan kitab suci yang kebenarannya tetap terjaga sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, isinya ini mengandung petunjuk hidup, nilai moral, serta berbagai informasi yang relevan sepanjang zaman. Selain itu, banyak ayat Al-Quran yang terbukti dan sesuai dengan kenyataan dan tidak bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga semakin menguatkan keyakinan umat Islam terhadap kebenarannya. Tentang bukti ilmiah Al-Quran dalam iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menunjukkan adanya kesesuaian antara beberapa ayat Al-Quran dalam fakta ilmiah. Contohnya penjelasan mengenai proses penciptaan manusia, pergantian siang dan malam, serta keteraturan alam semesta yang telah dibuktikan melalui penelitian modern. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya menjadi pedoman agama, tetapi juga mengandung inspirasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Iptek bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek berperan penting dalam mempermudah kehidupan manusia di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, komunikasi, transportasi, dan ekonomi. Melalui perkembangan iptek, berbagai pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien, sehingga mampu meningkatkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat. Iptek sebagai sarana ibadah. Dalam Islam, iptek dapat menjadi sarana untuk mendukung pelaksanaan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemajuan teknologi memudahkan umat Islam dalam mengakses ilmu agama, mengetahui waktu sholat, arah kiblat, serta mempelajari Al-Quran dan hadis. Dengan pemanfaatan yang tepat, iptek dapat membantu meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan seseorang. Pemanfaatan iptek secara bertanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa penggunaan iptek harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Kemajuan teknologi hendaknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, serta menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, iptek dapat menjadi alat untuk mencapai kemajuan sekaligus memperoleh keberkahan dalam kehidupan. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu interrelasi kebenaran Al-Quran dan iptek menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, melainkan saling mendukung dan melengkapi. Hal ini terlihat dari hakikat ayat-ayat Allah yang terdiri atas ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Yang keduanya menjadi sumber pengetahuan bagi manusia untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pengembangan iptek dalam Islam harus berlandaskan nilai-nilai keimanan, etika, dan kemaslahatan agar memberikan manfaat bagi kehidupan. Selain itu, berbagai fakta ilmiah yang sejalan dengan kandungan Al-Quran semakin memperkuat kebenaran wahyu Allah. Oleh karena itu, iptek tidak hanya berfungsi untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada pengucapan kata kami yang salah dan tidak berkenan di hati, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.